Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2019 membuat pemerintah menginstruksikan seluruh instansi pendidikan memberlakukan pembelajaran peserta didiknya dengan metode belajar di rumah. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya. Begitu pula dengan pelaksanaan Latsar CPNS KDO Delan golongan 3 angkatan 17 tahun 2020. Keseluruhan rangkaian kegiatannya turut dilaksanakan secara daring. Meski begitu, keadaan ini tidak akan menyurutkan semangat kami untuk menyelesaikan tahapan Latsar CPNS tahun ini dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini merupakan laporan aktualisasi dalam program pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya, Juniza Firda Suparnintias, peserta Latsar CPNS Formasi Dosen Universitas Mula Warman golongan 3B KDO Delan Angkatan 17 NDH 17 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Dengan mentor yaitu Bapak Dr. Herman MSI dari Universitas Mula Warman dan Coach Bapak Icianda SHMH dari KDO Delan Samarinda. Secara keseluruhan, kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan adalah In Silico Research, pengenalan studi In Silico dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan penelitian mahasiswa farmasi di era 4.0. Kegiatan ini dilandasi dari keresahan kami terhadap kurang optimalnya perkembangan penelitian mahasiswa Fakultas Farmasi di era 4.0, ditambah kondisi masa pandemi yang masih belum diketahui secara pasti kapan berakhirnya. Terdapat 6 kegiatan aktualisasi yang kami laksanakan pada kurun tanggal 28 September hingga 20 November tahun 2020. Tahap awal dari keseluruhan rangkaian kegiatan adalah pembuatan rancangan konten kegiatan yang kemudian didiskusikan dengan mentor dengan penuh sopan santun. Kegiatan aktualisasi saya yang pertama adalah membuat video teaser pengenalan dan perkembangan penelitian berbasis studi In Silico. Video teaser dipilih untuk dapat menampilkan secara menarik hasil pengumpulan data mengenai sejauh mana mahasiswa farmasi mengetahui seluk-beluk studi In Silico, yang kemudian menjadi dasar untuk mengapa perlu dilaksanakan kegiatan selanjutnya, sehingga secara tidak langsung akan menjadi media promosi tersendiri. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pembuatan konten video, hasil pengumpulan data kuesioner mahasiswa diolah secara menarik, namun tetap mengedepankan transparansi tanpa adanya manipulasi data. Selain itu, dalam menjamin nilai nasionalisme dalam kegiatan ini, tidak ada batasan atau latar belakang sosial khusus yang diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner. Artinya, setiap mahasiswa tanpa diskriminasi apapun secara sukarela dapat mengisinya. Dalam proses pembuatan video yang melibatkan 11 orang mahasiswa, dilakukan pembagian tugas secara adil, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Hal ini menjadi contoh penerapan budaya anti korupsi. Visualisasi data atau infografik secara audiovisual dalam video teaser ini merupakan pemanfaatan teknologi dan cara penyampaian terkini yang inovatif, sebagai bentuk jawaban atas tantangan peningkatan komitmen mutu fakultas. Namun, untuk tetap memberikan informasi berkualitas yang efisien, maka durasi video dibuat singkat namun padat, yaitu 6 menit. Hasil video yang diperoleh sebagai output masih belum maksimal, namun video teaser yang dihasilkan tetap digunakan sebagai bentuk penerapan etika publik dengan menghargai karya terbaik hasil kinerja bersama. Kegiatan aktualisasi saya yang kedua adalah mengadakan webinar pengenalan dasar-dasar metode dan studi In Silico kepada mahasiswa dalam penelitian era 4.0. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang pertama. Dari Inggris, ya. Terus ada ini dari Inggris, ya. Bisa dipakai. Jadi selain NCBI banyak sekali tools yang lain. Kemudian ini dari Jepang, ya. Sama juga dia melakukan belas motif. Dalam pengajuan nama pemateri, tidak ada konflik kepentingan yang bersinggungan dan lebih mengedepankan mutu berdasarkan kapasitas dan pengalaman pemateri. Kegiatan ini tidak lepas dari kegiatan musyawarah dalam setiap rapat kepanitiaan antara mahasiswa kepada pengelola fakultas serta sebaliknya yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, sehingga diperoleh suatu putusan yang disepakati bersama untuk kelancaran kegiatan.
Sebagai inisiator awal kegiatan ini, jiwa kepemimpinan yang baik diperlukan guna mempermudah koordinasi antar panitia agar dapat menjalankan job desk sesuai yang telah ditentukan dan disepakati bersama secara jelas dan detail. Guna mendukung kelancaran kegiatan, diperlukan proses administrasi yang dijalankan secara disiplin dan sopan, mengikuti SPO yang berlaku di Fakultas Farmasi. Bentuk proses administrasi yang dimaksud antara lain seperti pengajuan proposal, undangan narasumber, dan SK kepanitiaan, serta nomor sertifikat. Hal tersebut menjadi contoh penerapan etika publik. Pada sesi saat kegiatan berlangsung, terdapat rangkaian acara berupa pemutaran lagu Indonesia Raya dan didengarkan secara khidmat oleh seluruh peserta. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penanaman rasa cinta tanah air yang harus selalu dipupuk. Sertifikat adalah suatu bentuk hak yang diterima oleh peserta webinar. Cara efektif untuk melakukan pengecekan keasliannya hanya perlu melakukan scan pada QR code yang ada pada sertifikat, sehingga akan muncul nama peserta tervalidasi yang hadir dalam webinar. Kegiatan ketiga, merancang silabus mata kuliah pilihan yang menunjang studi in silico. Sehubungan dengan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di pertengahan semester berjalan dan belum diadakannya rencana lokakarya kurikulum fakultas, maka hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk integritas sebagai dosen guna menindaklanjuti gagasan adalah tetap membuat rancangan silabus. Diawali konsultasi dengan Korprodi mengenai capaian pembelajaran lulusan khususnya sarjana farmasi secara daring dengan tetap mengedepankan sikap sopan secara berpakaian dan penggunaan bahasa. Hasil dari konsultasi tersebut kemudian dilakukan musyawarah dan diskusi dengan rekan dosen demi mencapai keputusan yang adil dan saran yang membangun untuk pengembangan topik silabus dalam bentuk CPMK, serta penamaan mata kuliah pilihan yaitu Bioinformatika Farmasi. Nggak harus dikembang karena bisa juga dari senyawa sudah tapi dibandingkan aktivitas lainnya. Ditetapkan pula standar prasyarat mata kuliah yang sudah diambil sebelum memilih mata kuliah Bioinformatika Farmasi guna keseragaman modal pengetahuan awal. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adil dan merata. Kegiatan 4 yaitu membuat rancangan buku bahan ajar mata kuliah Bioinformatika Farmasi yang menunjang studi in silico. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya karena berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran akademik yang menggunakan rancangan silabus mata kuliah pilihan Bioinformatika Farmasi, sehingga rancangan silabus yang sudah dibuat menjadi panduan dasar yang jelas dalam pengembangan konten rancangan buku. Hal tersebut juga membantu efisiensi waktu dalam pencarian referensi konten buku bahan ajar Bioinformatika. Selama proses penyusunan, secara cermat disesuaikan dengan panduan pengajuan usulan program hibah penulisan buku ajar Ditjen Dikti tahun 2019, yang juga berfungsi menjaga mutu buku jika sudah siap terbit, mengingat waktu yang dibutuhkan hingga proses pengajuan di ISBN adalah 1 hingga 3 bulan. Dengan partner dosen yang sama, saya menghargai setiap masukan untuk penjabaran subbab disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Farmasi. Peletakan gugus strukturnya beda-beda. Atau gugusnya beda misalnya atau H atau OH kayak gitu. Mereka harus pakai aplikasi offline. Kegiatan kelima adalah membuat e-booklet tutorial dalam penggunaan aplikasi dan program Bioinformatika. Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa konten e-booklet sebaiknya berasal dari rancangan silabus dan rancangan buku bahan ajar. Seperti halnya rancangan buku bahan ajar mata kuliah Bioinformatika Farmasi, e-booklet dibuat dengan tujuan sebagai penuntun praktikum yang lebih runut dalam penggunaan aplikasi program Bioinformatika. Dalam proses pembuatannya, dipilih suatu contoh penargetan sisi aktif protein target SARS-CoV-2 sebagai target inhibisi oleh suatu kandidat senyawa obat, isu yang sedang hangat saat ini sehingga kualitas referensinya akan sangat memadai yang juga berimplikasi pada kualitas konten itu sendiri. Selanjutnya, untuk memberikan hasil yang jelas dan runut kepada para pembaca, maka dilakukan uji coba secara mandiri untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pengulangan langkah praktiknya. Kegiatan keenam adalah membuat video tutorial dalam penggunaan aplikasi dan program Bioinformatika. Video tutorial dalam penggunaan aplikasi program Bioinformatika ini bertujuan sebagai bentuk simulasi visual untuk mendukung dan mempermudah pembelajaran serta praktik dari mata kuliah Bioinformatika Farmasi. Proses perekaman secara mandiri dengan menjaga konsistensi dari kualitas dan intonasi suara. Setelah proses perekaman selesai, dilanjutkan dengan proses publikasi dan promosi dengan berkoordinasi kepada pengelola medsos dan tetap berlaku sopan serta tidak terburu-buru atau memaksa.
Saya jadi dosen itu tahun 1988. Jadi berarti sudah 32 tahun sekarang ini. Nah, jadi dosen ini banyak hal ya. Pertama, pada tugasnya adalah tridharma. Ya, tiga-tiganya itu harus kita lakukan ya. Kita jadi dosen, kalau pegawai negeri dosen itu tidak ada bedanya jadi mahasiswa. Belajar terus. Setelah saya lulus S3, buat lagi farmasi. Jadi saya di sini udah membuat 3. Nah, disitulah saya mulai di farmasi ini, karena kita mulai dari nol. Kemudian kalau bekerja jadi PNS, supaya kita sehat, supaya kita menikmati, maka pekerjaan ini harus kita sukai. Jadi kita tidak terbebani. Kita datang, mau pulang jam berapa itu kita nggak jadi bebas, karena memang pekerjaan. Kalau saya, akhirnya walaupun waktu itu saya tidak katakan, karena saya tidak mengerti, cita-cita saya ternyata bagus, karena selalu saya ingin membuat sesuatu yang orang lain bisa menikmati. Tapi itu dulu saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Cahyo Prabowo, rekan kerja dosen Zuniza. Jadi saya sudah lihat beberapa kegiatan dia selama pandemi dan mengikuti Latsar ini sangat bermanfaat sekali buat rekan dosen dan mahasiswa sekalian, karena in silico yang dia angkat sebagai tema ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang. Di situ mereka diajarkan bagaimana cara menggunakan komputerisasi untuk menemukan atau mencari kandidat senyawa baru yang berguna sebagai obat mungkin nantinya. Dan ternyata minat dari adik-adik mahasiswa juga sangat tinggi dan dosen-dosen juga cukup mensupportnya. Sukses buat Junisa, semoga Latsarnya diberi kemudahan dan kelulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Cahyo Prabowo, rekan kerja dosen Zuniza. Jadi saya sudah lihat beberapa kegiatan dia selama pandemi dan mengikuti Latsar ini sangat bermanfaat sekali buat rekan dosen dan mahasiswa sekalian, karena in silico yang dia angkat sebagai tema ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang. Di situ mereka diajarkan bagaimana cara menggunakan komputerisasi untuk menemukan atau mencari kandidat senyawa baru yang berguna sebagai obat mungkin nantinya. Dan ternyata minat dari adik-adik mahasiswa juga sangat tinggi dan dosen-dosen juga cukup mensupportnya. Sukses buat Junisa, semoga Latsarnya diberi kemudahan dan kelulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Nurija. Saya dari Program Studi S1 Farmasi 2019. Saya ingin menceritakan sedikit tentang webinar kemarin, di mana saya bisa tahu penelitian in silico untuk farmasi, khususnya bioinformatika di bioteknologi, dan untuk penemuan validasi senyawa obat dengan Durkheim. Walaupun saya masih di tahun kedua, tapi saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, apalagi jika memungkinkan penelitian terkait hal tersebut, karena memang menarik, bisa meminimalisir dari pengujian-pengujian yang lain dan meminimalisir biaya juga. Selain itu, disediakan pula dasar-dasarnya di YouTube. Tutorialnya bisa dipahami dengan mudah, dan harapan saya
bisa lebih banyak lagi tutorialnya supaya memudahkan bagi yang baru memulai belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkia Kurutun Ainia dari Fakultas Farmasi Universitas Munawarman. Setelah mengikuti kegiatan webinar dengan tema pengenalan studi in silico dalam penelitian mahasiswa di bidang farmasi era 4.0 memberikan pengalaman yang menarik. Mulai dari video teasernya, ternyata 97% telah mengenal apa itu in silico, dan kemudian webinarnya diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Syatur dan Pak Islamuddin, serta moderatornya sendiri Ibu Firda, menjelaskan apa saja software yang bisa digunakan serta langkah-langkah yang dijelaskan dengan mudah. Kemudian ada tumbuhan, khususnya yang di Kalimantan bisa dijadikan kandidat obat baru. Dan di sini juga ada tutorial bioinformatika jilid 1 mengenai MSA, asam amino, dengan mana sih sisi aktif yang bisa digunakan sebagai target si obat. Kemudian di sini ada e-book panduan yang bisa digunakan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membangun dan menjaga citra positif ASN dengan bekerja sebaik-baiknya dan menjalankan nilai-nilai aneka sehingga dapat menjadi ASN yang unggul dan bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Saya, Yuniza Firda Supaningtyas, peserta Latsar HCPNS KDO-Delan Angkatan 17 NDH 17, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Yakiniku, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus.